Kemudian proses evaluasi. Jadi kita lihat dari sisi manajemennya, ada input, kemudian ada proses, dan ada evaluasi. Proses seperti itu, kemudian bagaimana evaluasi? Evaluasi didasarkan atas kemampuan memahami kurikulum yang sederhana, itu kan. Kemudian kompetensinya, yang terpenting adalah kompetensi, tetapi kurikulum harus masih tetap ada. Kemudian didasarkan atas penilaian, didasarkan atas kompetensi, jadi bukan waktu. Jadi kalau orang sudah memiliki kemampuan tertentu dalam pandangan para guru, maka orang tersebut sudah dapat naik level, bukan waktu. Kita hari ini ketika 3 bulan ada semester 1 semester, ada ujian semester. Sebenarnya kalau pengen mendekati kepada kemerdekaan belajar, kemudian ada pendidikan merdeka, terserah istilahnya itu, orang belajar bukan dibatasi oleh waktu, tetapi orang belajar dibatasi oleh kompetensi. Apalagi pendidikan pesantren yang tidak terlalu terikat oleh aturan-aturan yang begitu jelimet. Hari ini pendidikan formal itu orang melelahkan dengan administrasi, tidak sempat mengembangkan kompetensi siswa. Begitu juga bahkan kompetensi dirinya juga enggak, karena lelah dengan administrasi untuk memenuhi persyaratan yang begitu banyak. Enggak tahu itu persyaratan itu kemudian digunakan untuk apa, kita tidak tahu. Hanya sekedar mempertanggungjawabkan keuangan mungkin. Tapi ini yang kemudian sering menghambat pendidikan yang ada di kita. Kesibukan bagaimana melayani kebutuhan birokrasi, kemudian menjadikan guru dosen terhambat dalam mengembangkan dirinya. Makanya hal ini jangan sampai terjadi di pesantren. Di pesantren itu dibuat sangat sederhana, harusnya gitu. Kemudian nanti bisa berpacu. Hari ini pesantren mampu menelurkan para lulusan yang memiliki akhlakul karimah. Artinya apa? Artinya itu lulusan pesantren begitu pun ya, sebagian kecil. Teori sosial kan mengambil teori kebanyakan. Kita orang yang bergerak di dunia pesantren jangan kemudian down ketika lihat berita di media, ini lulusan pesantren, ini pesantren begini itu. Tidak masalah, karena teori sosial akan mengambil irisan yang menjadi kebanyakan lulusan itu. Jadi irisan besarlah menjadi yang teori sosial. Hari ini apapun tidak bisa terhindar dari informasi yang ada di media, karena berkembangnya internet begitu luar biasa, komputer begitu luar biasa, menjadikan sekecil apapun informasi, apalagi di luar kebiasaan, itu akan menarik buat mereka. Jadi kita harus tetap semangat dalam mengelola lembaga pendidikan. Evaluasi ini bisa jadi sama-sama naik dalam kriteria kurikulum, tetapi bisa jadi tingkat kemampuannya yang berbeda jika sudah sampai waktu yang ada. Makanya tadi saya sampaikan, kenaikan kalau sekolah, kalau semester, kalau di perguruan tinggi, dasarnya bukan waktu. Artinya waktu sebagai batasan terakhir ketika dia tidak bisa memenuhi kompetensi yang ada. Jadi masing orang itu ketika kompetensinya, masing-masing santri ketika kompetensinya bagus, maka dia akan cepat dalam menyelesaikan. Sementara ada batasan akhir, ada batasan waktu sebagai pengukur. Kalau sampai waktu tertentu kemudian mereka belum memiliki kompetensi, maka dia bisa tetap naik kelas dengan
tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi arahnya lebih seperti itu. Secara garis besar saya sampaikan bahwa mengelola pendidikan pesantren di era merdeka atau era merdeka belajar itu untuk dunia pesantren, pertama dari sisi input diusahakan untuk menggunakan pola prasmanan atau swalayan. Siswa bebas memilih, siswa bebas menentukan di awal sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan cakrawala pandangan ke depan, dengan para pengurus itu mungkin kepala lembaga itu untuk menentukan secara sederhana arah dari masing-masing pilihan-pilihan santri atau siswa di lembaga pendidikan. Yang kedua, proses belajar lebih mengarah kepada problem solving, teori dan realitas. Dosen, guru, ustadz tugasnya adalah sebagai penyelaras, sebagai pengarah, sebagai teman diskus para siswa, santri ataupun mahasiswa. Kemudian yang ketiga, proses evaluasi didasarkan atas kompetensi bukan waktu. Waktu adalah menjadi bagian akhir dari proses ketika kompetensi tidak bisa dilampaui. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.